anak adat di tanah ini yang Tuhan ciptakan untuk mereka hidup, untuk mereka berkarya, untuk mereka mencari makan, untuk mereka beranak cucu di atas tanah leluhur untuk Duga dan orang Papua di hari ini. Bersama dengan ini kami Dewan Gereja, tapi kami itu mulai berasal dari anak adat, maka gereja ini baru muncul. Kami itu berasal dari tanah, kami itu berasal dari punya warisan, punya adat, punya dunia ini, punya dusun, punya harga diri, punya bahasa daerah, maka kami kembali ke adat. Dengan demikian, dalam diskusi kami sudah ada sekretariat bersama Dewan Adat suku-suku Papua di tanah ini. Untuk itu, di sini kami akan menyampaikan surat seruan protes terbuka dengan nomor 1 garing sekber garing daspa garing mimika garing karomawi 8 garing 2022 tentang menyikapi keempat warga yang ditembak, dirampok, ditembak, dibantai, dibunuh, dimutilasi oleh Tentara Nasional Indonesia pada 22 Agustus 2022 di Jalan Budi Utomo, Timika, Papua. Segala perampokan, penembakan, pembunuhan, dan pemutilasian bagi warga masyarakat Papua dimulai sejak tanggal 19 Desember tahun 1961. Soekarno, Presiden Indonesia, mengumumkan pelaksanaan Trikora 3 Komando Rakyat di alun-alun utara Yogyakarta. Selanjutnya juga dibentuk Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer besar-besaran di tanah Papua untuk menggabungkan Papua di dalam Indonesia. Indonesia ialah pegiat pelanggar HAM, hak asasi manusia di tanah Papua. Lebih jauh kita melihat korban kekerasan militer NKRI dari awal kedudukan di West Papua sampai tahun 2022. Pemerintah Indonesia lebih menyukai jalan operasi militer sebagai pola penyelesaian dan mempertahankan masalah Papua Barat. Kekuatan keamanan Indonesia telah menyelenggarakan berbagai operasi militer yang masif sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 setelah adanya Trikora. Pada setiap kali operasi militer tersebut, NKRI memberikan nama khusus berikut operasi militer yang pernah dilakukan di leluhur di tanah Papua Barat. 1. Operasi Jaya Wijaya tahun 1961-1962 telah dikomando Trikora dicanangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Operasi militer dilakukan di tanah Papua dan banyak orang asli Papua disiksa, ditembak, dan dibunuh secara misterius. Operasi yang kedua, Operasi Wisnu Murti tahun 1963 sampai tahun 1964. Operasi ini tugas utama adalah menghancurkan TPNOPM yang bergerak di sekitar Manokwari dan Kebar, sekaligus untuk menangkap Feriawom dan Julianus Wanma. Operasi yang dilancarkan sejak 10 Agustus 1965 ini dilancarkan secara intensif dari kampung ke kampung yang menjadi basis perlawanan OPM. Dalam operasi ini dilaporkan 36 penduduk tewas dan banyak yang luka-luka. Operasi ketiga, Operasi Sadar, dimulai tahun 1965 dan berakhir setelah 2 tahun banyak orang Papua yang tertembak mati dalam operasi ini. Operasi
Baratayuda dimulai tahun 1967. Melalui operasi ini dikabarkan 3.500 orang Papua meninggal. Operasi Wibawa, operasi otoritas tahun 1969. Eliezer Bonai, gubernur pertama provinsi Papua, menyebutkan sekitar 30.000 masyarakat Papua mengalami pembunuhan oleh militer Indonesia antara tahun 1963 dan tahun 1969. Frank Wright, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jakarta saat itu melaporkan kepada Washington 1969 bahwa operasi militer Indonesia telah mengorbankan ribuan orang asli Papua dan dikhawatirkan seperti dalam rumor yang beredar ada niat genocide. Operasi ke-6, operasi militer pada tahun 1977. Sasaran utamanya di Jaya Wijaya. Dalam operasi ini sekitar 12.397 masyarakat Papua dibunuh. Operasi ke-7 yaitu operasi Sapu Bersih 1 dan 2 diawali tahun 1981. Dalam operasi ini sekitar 1.000 orang di Kabupaten Jayapura, 2.500 orang di Kabupaten Paniai telah terbunuh. Operasi 8, operasi Galan 1 dan Galan 2 pada tahun 1982. Dalam operasi ini sedikitnya ribuan masyarakat Papua telah terbunuh. Operasi ke-9, operasi militer Tumpas yang mulai tahun 1983 dan 1984. Banyak masyarakat Papua disiksa, ditembak dan dibunuh. 10. Operasi Sapu Bersih. Dalam operasi tersebut pasukan militer telah membunuh sedikitnya 517 orang dan sekitar 20 rumah dibakar. Operasi Kasuari 5 rumah. Operasi ini dilakukan tahun 1996. Sedikitnya 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan dan 166 rumah dibakar. Ketika itu 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan di hutan. Pada tahun 1998, militer Indonesia tarik kembali dari Papua. Status daerah operasi militer DOM dicabut, tetapi orang Papua pergi berburu di hutan masih dicap sebagai teroris. 12. Operasi yang ke-12, operasi militer yang diselenggarakan tahun 2021 di Kabupaten Manokwari. Dalam operasi ini 4 orang terbunuh, 6 lainnya mengalami penyiksaan, 1 perempuan diperkosa dan 5 orang tidak ditemukan. Operasi yang ke-13, operasi militer yang diluncurkan antara bulan April dan November 2013 di Wamena, Jaya Wijaya dan sekitarnya ditutup dengan lingkaran penjagaan di seluruh wilayah. Akses kelompok kerja gereja dan pekerja HAM ditolak selama operasi. Dalam operasi itu 9 orang terbunuh, 38 orang mengalami penyiksaan dan 15 lainnya ditahan secara sewenang-wenang. Ribuan masyarakat dari 25 kampung mengalami penyungsian rumah, gedung gereja, sekolah dan pos kesehatan seluruh kampung itu. 14. Operasi militer yang diselenggarakan di Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2014. Sedikitnya 6.000 orang Papua dari 27 kampung di sekitarnya mengungsi di hutan. Sekitar 5 orang termasuk 13 lainnya anak-anak meninggal di kamp di mana mereka mengungsi. 13. Operasi militer diduga tahun 2018 karena adanya kombatan senjata antara TNI Polri dan TPNOPM, maka masyarakat yang mengungsi terdapat beberapa distrik, yaitu Mabduma, distrik Mugi, distrik Jigi, distrik Jal, distrik Mobolmu, Jalma, distrik Agayagem, dan distrik Nirpuri, distrik Inigal, distrik Bua, distrik Dal, dan banyak ibu-ibu yang melahirkan di hutan karena kesulitan mengakses pertolongan medis. Banyak kondisi balita yang tidak bisa mencukupi gizinya dengan baik dan berada di tempat penyungsian karena bahan makanan yang dibutuhkan tak tersedia dengan cukup. Bahkan ada masyarakat sipil yang diperlakukan semena-mena oleh aparat hingga meninggal dunia di beberapa kampung. Pendeta Yegimin Nigrigi belum diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga. Diduga pendeta tersebut hilang. Operasi yang ke-16, operasi militer di Tanjaya 2002 karena adanya kombatan senjata antara TNI Polri dan TPNOPM, akhirnya banyak masyarakat mengungsi dan disiksa sampai Bapak Pendeta Yeremias Janambani ditembak mati.
ditembak mati dan proses hukumnya sampai hari ini kita belum ketahui. Tujuan utama dari operasi militer di West Papua adalah untuk melegitimasi orang-orang Papua yang oleh pemerintah Indonesia dicap sebagai separatis. Untuk itu pasifnya perhatian hukum terhadap korban operasi militer sampai saat ini belum ada kepastian menyangkut advokasi dan menyadili semua pelaku operasi yang mengorbankan banyak jiwa nyawa. Kemungkinan karena negara dianggap telah menyukseskan menyisasikan bangsa Papua ke dalam Indonesia. Pedihnya kesengsaraan akibat penjara menyunci, trauma penangkapan, pemerkosaan, serta menembak mati dan memutilasi masyarakat Papua. Semua korban dari hasil operasi ini itu kurang, bahkan jarang sekali mendapat keadilan, kebenaran, kepastian, kejujuran, bahkan sampai belum ada pembelaan terhadap masyarakat Papua. Semua korban masyarakat Papua akibat operasi militer di West Papua, TNI dan Polri menembak masyarakat karena hukum TNI Polri menembak masyarakat West Papua itu kategorinya pelanggaran HAM. Karena hukum humaniter internasional dan hukum peran menyatakan kombatan berhadapan kepada bukan kombatan, sedangkan OPM dan TNI Polri baku tembak dan salah satunya mati di tangan musuh, itu masuk pada kategorinya bukan pelanggaran HAM. Sebab TNI Polri dan TPN OPM adalah sama-sama kombatan dan pelaku yang memiliki senjata. Upaya hukum untuk mendapatkan tempat penyadvokasian dan pengadilan yang jelas pun belum terlaksana dengan baik. Korban dan keluarga korban sangat menderita untuk mendapatkan hukum yang aktif. Terkadang hukum berlaku tumpal ke atas dan tajam ke bawah. Rakyat tertindas tetap berada di bawah penindasan. Pelaku divonis dan dipecat, namun realitanya dipecat di Papua, aktif di Jakarta, atau pecat di Makassar, aktif di Manado. Kelakuan pengadilan militer maupun pengadilan umum di Republik ini dipastikan bahwa semua tindakan dan pembungkaman tercerminkan dalam pengabdian terhadap kejujuran, keadilan, kebenaran dalam hukum NKRI itu sendiri. NKRI gagal membangun hukum di West Papua. Keyakinan dan kepastian hukum NKRI bagi rakyat Papua sudah usang dan tidak berlaku lagi di tanah ini. Karena dalam penegakan hukum dan HAM saja tidak jelas, bahkan belum pernah mendapat upaya penegakan sedikit pun bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di tanah West Papua. Berangkat dari ini, kami ditimpa dengan kasus perampokan, penembakan, pembunuhan dan pemutilasian, dan para pelaku perampokan, penembakan, pembunuhan dan pemutilasian telah ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 oleh aparat kepolisian Dasar Mimika dan Subdin Pom 16 Timika. Pelaku dari masyarakat sipil berjumlah 4 orang, sedangkan pelaku dari TNI 6 orang. Maka kami sekretariat bersama Dewan Adat Suku-Suku Papua mengeluarkan surat seruan protes terbuka kepada militer Republik Indonesia, segera hentikan segala kriminalisasi, stigmatisasi terhadap keempat korban adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya, untuk membenarkan segala kejahatan, perampokan, penembakan, pembunuhan, dan pemutilasian yang diumumkan berubah-ubah dari jebakan jual beli senjata api dan amunisi, kemudian berubah motifnya ke arah murni perampokan, adalah sebuah skenario untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa saat ini. 2. Kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bahwa kami tidak setuju proses hukum disesuaikan melalui mekanisme peradilan militer bagi pelaku dari kalangan militer dan juga proses peradilan umum bagi para pelaku dari kalangan sipil. Kami sangat berharap proses dengan sanksi yang tegas maksimal bagi para pelaku agar ada proses penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM berat.
dengan sanksi yang tegas dan maksimal bagi para pelaku agar ada keadilan bagi para korban dan keluarga korban serta ada efek jera bagi para pelaku. Tiga, pelaku 6 anggota TNI pembunuhan dipecat tanpa hormat dan diharapkan kepada Panglima tertinggi TNI untuk membongkar kasus tersebut hingga sampai ke akar-akar dan penyelesaiannya harus jujur dan terbuka, menyampaikan transparan kepada keluarga masyarakat Papua, masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terkait situasi pelanggaran HAM di tanah Papua. 4. Hentikan segala operasi yang dilakukan negara kepada orang Papua, yaitu 3 operasi. 1. Operasi hukum bagi para pemimpin Papua yang dikenakan dengan kasus korupsi. Operasi yang kedua, operasi intelijen untuk masyarakat Papua, dan yang ketiga, operasi kombatan, yaitu kombatan antara BNPB dengan TNI Polri. Yang kelima, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo segera mengundang Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan visi pemantauan pelanggaran HAM di tanah Papua, sekaligus membuka akses wartawan internasional serta membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat orang asli Papua secara bermartabat, berwibawa, dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral seperti Provinsi Aceh. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator dalam dialog antara perundingan antara Indonesia dan Papua untuk duduk mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah Papua. Pada umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik. Hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut pelurusan sejarah secara objektif, dan masing-masing pihak terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sampai menentukan realitas integritas bangsa Papua hari ini. Karena sampai hari ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikuburkan. Adapun hal-hal yang sangat urgen untuk diklarifikasi serta menjadi penyebab timbulnya pergelukan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua antara lain, bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 1 Desember 1961. Substansinya sudah jelas, butuh klarifikasi sebab soal itu ada relevansi dengan salah satu bukti isi Trikomando rakyat Trikora yang menyatakan bubarkan negara boneka buatan Belanda. Bahwa lahirnya New York Agreement, perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 oleh mayoritas rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup di atas tanah ini tidak pernah diikutsertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia Belanda dengan fasilitator Elworth Nungker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa, padahal sangat didasari bahwa konsep Elwar Bunder itulah cikal bakal isi perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini. Bahwa penyerahan kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut perjanjian New York dilakukan dengan 2 tahap. Dengan mekanisme tahap pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA, dan tahap yang kedua, UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self determination plebiscite atau lebih dikenal dengan PPRA, penentuan pendapat rakyat, dengan batas waktu akhir tahun 1969. 4. Bahwa rezim Orde Baru telah menyingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat perjanjian New York 1962 dan status Roma 20 sampai 21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat Papua. Namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak penentuan pendapat rakyat bangsa sampai adanya kabinet pembangunan di bawah rejim Soeharto justru tidak menunjukkan realisasi semangat tersebut. Bahwa di era reformasi sejak tumbangnya rejim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini di bawah pemerintah Joko Widodo, persoalan pelurusan sejarah belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat. Demikian surat seruan protes terbuka terkait tentang yaitu perampokan, penembakan, pembunuhan, dan pemutilasian atas keempat warga, dan atas perhatiannya disampaikan Tuhan memberkati. Demikian 16 September 2022, Fasilitator Sekretariat Bersama Dewan Adat Suku-Suku Papua Keseru Sadi mengetahui atas nama keluarga korban. Ketua Umum Dewan Adat Suku Duga Kabupaten Mimika Elipanus Wasarea turut didukung oleh Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Mampa di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Saireri di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Domberai di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Domberai di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Hahanim di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Meparo di Timika, Ketua Dewan Adat Suku-Suku Wilayah Laparo di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Amume di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Me di Timika, Ketua Dewan Adat Suku Damal, dan suku-suku lain. Tokoh-tokoh agama dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh adat dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh pemuda dari 7 wilayah adat di Timika, tokoh perempuan dari 7 wilayah adat di Timika, keluarga korban 4 keluarga di Timika. Demikian seruan protes kami terkait dengan penembakan, pemutilasian terhadap 6 warga kami, warga Papua, anak negeri, anak dusun di tanah ini. Tuhan berkati kita semua. Baik, ini